rambutnya dan kulitnya hitam atau putih atau lurus, itu adalah sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada pasang laki-laki dan perempuan saling mencintai dengan beda agama, saya kira ini adalah merupakan sebuah implementasi dari hak asasi manusia itu. Ketika itu berlangsung karena Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Di depan Nia udah ada Bang Aris, apa kabar abang hari ini? sehatnya, sehat, netizen Apalagi semua. Nih, lagi PPKM hari keberapa nih Bang? Ini gimana Bang? Hari kedua ya. Hari kedua atau Hari ketiga? Sabtu, Minggu, ya? Senin, ini hari Senin. Ya ini mencekam ya, Jakarta mencekam. Karena saya sendiri juga tadi putar balik. Ya, nggak bisa lewat ya Bang? Di perbatasan antara Depok dengan Jakarta Timur. Saya muter lagi masuk tol dan bisa berhasil tembus ke Komnas Perlindungan Anak. Saya kira ini harus dipatuhi ya. Jadi ketika dia bilang oper kemudian balik, ya kita harus balik. Harus tunduk pada apa yang menjadi aturan, ini adalah aturan kita bersama. Oke Bang, dan kita tetap ngobras. Oh iya, tetap ngobras, tidak akan lupa untuk tidak ngobras. Silakan ya, apalagi pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke. Sambil saya membuka ini sementara, bukan berarti dia taat pada protokol kesehatan ya, supaya vokal saya itu semakin lancar untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan netizen. Silakan ya. Bang, ada pertanyaan yang pertama ini, waduh, kasusnya lagi. Apa dari ya? Kak Ola Vihas. Bagaimana perkembangan kasus SPI saat ini Pak? Nah, ditambah lagi Bang Aris katanya kan mau ke Surabaya terus nggak jadi karena terkait PKPPM apa sih Bang? Betul, darurat PKPM gitu. Darurat lah. Iya. Gitu ya. Akhirnya kan abang juga nggak jadi, akhirnya bolak-balik dan beberapa pekerjaan abang akhirnya tertunda dulu. Iya, begitulah Nia, dinamika kita memberikan pertolongan pada anak-anak ya. Jadi tentu kita harus taat pada protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, apalagi kita menghadapi sebuah aturan apa yang disebut dengan pembatasan mobilitas kita secara mikro tetapi darurat begitu ya. Nah, tentu setelah ini update untuk kasus sekolah Selamat Pagi Indonesia yang ada di Kota Batu, setelah pemeriksaan dan penambahan bukti-bukti baru dan bukti-bukti petunjuk dan sebagainya, akhirnya kita sepakati sebenarnya hari ini kita bertemu dengan tim untuk tetap memberikan masukan kepada Polda Jatim, tapi karena ada protokol ini kita tunda dan mungkin kita akan lakukan itu pada hari Kamis lewat Zoom meeting ya. Tetapi update-nya sekarang bahwa selain kemarin tanggal 30 Juni itu melakukan konfrontasi ya, konfrontir terhadap keterangan saksi terduga JE terhadap korban, di mana mencocokkan kesaksian dari terduga pelaku JE itu dengan pelapor. Jadi misalnya ya contoh ketika saksi menyatakan naik Mercy-nya model apa, plat mobilnya apa, itu dikonfrontir sesuai enggak ya dengan bukti-bukti petunjuk yang ada. Jadi selain memberikan data-data bukti-bukti petunjuk yang bisa digunakan sebagai dua alat bukti, tetapi juga kita akan memberikan nama-nama ya dari 5 yang terduga juga mengetahui perkara ini tetapi tidak berbuat berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2014 itu saya kira bisa dikategorikan terjadi pembiaran di sana. Oleh karena itu nanti pada pertemuan berikut setelah kita bisa agak longgar dengan protokol kesehatan ini ya, saya kira dengan aturan-aturan PKPM mandiri, PKPM
yang harus dipatuhi. Saya kira kita akan memberikan bukti-bukti itu. Jadi update-nya sekarang bagaimana kita memberikan 5 nama untuk diperiksa oleh Polda Jatim karena kami mensinyalir mengetahui kasus ini dan saksi-saksinya juga bisa kita datangkan karena peristiwa ini ternyata bukan peristiwa yang baru saja pada tahun 2009 yang dialami oleh para korban, tetapi ternyata telah terjadi pada tahun 2007. Saya kira ini update-nya. Saya berharap bahwa dengan kejadian ini pihak Polda Jatim harus didukung oleh dukungan masyarakat supaya tidak beralih dari kasus kejahatan seksual menjadi kejahatan yang sifatnya eksploitasi ekonomi. Itu yang kita harapkan dan itulah kita dorong juga, minta dengan sangat atensi Kapolda Jawa Timur. Saya kira kita tidak meragukan Kapolda Jawa Timur dan penyidik dan setia akan menindaklanjuti laporan pelapor apa yang dirasakan bertahun-tahun dan membutuhkan keadilan, membutuhkan kepastian hukum. Begitu Nia. Oke, tapi seneng banget ya Bang kalau misalnya dari Sahabat Anak Indonesia akhirnya ada yang bertanya gimana perkembangan kasus SPI karena memang kita sebagai masyarakat Indonesia apalagi tahu kasusnya kasus besar gitu memang harus dikawal terus begitu ya Bang supaya juga nggak masuk angin kalau istilahnya Bang Aris kasusnya, jadi pelaku pun juga bisa tetap mendapatkan keadilan gitu ya Bang ya. Betulnya, betul. Saya kira itu harapan kita semua sehingga kasus SPI terang benderang. Iya, dan untuk Sahabat Anak Indonesia juga bisa terus mengawal nih. Jadi salah satu yang bisa membantu Komnas Perlindungan Anak supaya nggak kerja sendiri juga begitu ya Bang ya. Dan terus memblow up kasus ini, jadi Polda Jatim juga bisa gimana caranya nih kasus bisa segera ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya kira juga saya berharap dengan media yang ada di Jawa Timur dan di tingkat nasional terus memberitakan itu. Itu artinya mengawal kasus ini menjadi terang benderang ya. Jadi tidak menduga-duga siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Saya kira ini adalah proses hukum yang normal-normal saja tapi serius. Oke Bang, kita lanjut. Ada apa lagi nih ya? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Dari Kak Rehan Putra _MF, kayak kenal nih Bang. Panjang sekali. Silakan ya. Pak Aris mau bertanya bagaimana cara mendidik anak agar tidak malas. Terima kasih. Ya saya kira kembali lagi pada kalau anak mau dituntut tidak malas, orang tuanya juga tidak malas. Oke. Ya. Mandi nak gitu ya. Orang tuanya harus mandi. Orang tuanya harus mandi. Itu loh kunci pokoknya. Artinya orang tua harus menjadi teladan pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak mau punya etika yang diharapkan atau katakanlah etika sopan santun sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua, berikanlah contoh dan berikanlah panutan pada anak supaya dia mencontoh. Karena dunia anak itu dunianya adalah mengimitasi selain bermain dan menikmati pendidikannya. Jadi sekali lagi bagaimana caranya? Tunjukkanlah kita sebagai orang tua sebagai panutan, anak-anak sebagai contoh sehingga anak meniru apa yang kita lakukan. Hati-hati kalau kita seringkali berantem gitu loh, melakukan kekerasan atau menunjukkan kekerasan pada ibu atau istri kita, itu itu pasti akan dicontoh oleh anak-anak kita. Saya kira sederhana, ciptakanlah keluarga yang betul-betul menjadi panutan bagi anak-anak kita. Oke, karena memang orang tua adalah modeling pertama di anak, apalagi sering ketemu di rumah. Ya, normal dan. Iya. Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Apa itunya? Dari Kak Izara Amaria. Saya mau tanya, kasus apa saja yang bisa dilaporkan ke Komnas Anak ya Pak? Wow, banyak sekali kasus yang bisa dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Di antara lain misalnya ya, apa yang kita sebut anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Jika ada anak yang mengalami kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan. Bukan saja kepada Komnas Perlindungan Anak, kepada aparat penegak hukum dan kepada para pegiat-pegiat perlindungan anak. Ada juga yang dapat dilaporkan kasus kekerasan fisik, menampar, memukul, menjedotkan kepala ke tembok, ke ujung tempat tidur, mengikat di luar rumah, menyiramkan air panas, sampai luka lebam, bahkan sampai meninggal dunia, itu juga dapat dilaporkan.
Kekerasan apa lagi misalnya yang bisa dilaporkan? Kekerasan verbalnya yang dapat merendahkan martabat anak. Yang setiap hari kita memaki-maki anak. Ya, dalam situasi anak itu teraniaya dan sebagainya, ya. Lalu membanding-bandingkan dengan yang lainnya, apalagi membandingkan dengan benda-benda mati, ya. Misalnya seperti barang-barang tertentu begitu. Juga bisa menyamakan dengan membanding-bandingkan dengan anak tetangga, anak dari bibi misalnya, atau membanding-bandingkan dengan yang ada di kebun binatang. Itu adalah kekerasan verbal. Itu dapat diadukan, bisa. Apalagi penelantaran anak, ya. Anak yang diperdagangkan, anak yang dianiaya, ya, dipukul, ya. Lalu kemudian anak-anak yang diletakkan atau dibuat sebagai budak seks, ya. Anak yang dieksploitasi secara politik untuk kelompok tertentu dapat diudahkan, karena itu semua tindak pidana. Jadi sekalipun itu hanya sekedar melototin anak, kalau anak itu rasa direndahkan martabatnya, itu juga bisa dilaporkan. Jadi banyak kasus-kasus pelanggaran anak yang dapat dilaporkan. Dan tentu kita berharap masyarakat tidak segan-segan untuk melaporkan itu demi kepentingan terbaik anak itu, Nia. Oke Bang, berarti untuk Kak Izara kalau merasa ada pelanggaran hak anak yang ada di sekitarnya bisa langsung dilaporkan atau melakukannya dengan laporkan ke RT RW terdekat Ya, dahulu bisa, dengan apalagi kasus penelantaran bisa dilaporkan kepada lingkungan terdekat istilahnya, ya. Oke Bang, terima kasih Bang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Silakan, Dari ya, silakan. Kak Almar Ceau. Apa ini? Kak Almar Ceau. Bagaimana agar itu maksudnya bahasa Sunda atau apa gitu. Silakan, ya. saya bukan orang Sunda jadi agak kepelitet Bang. Ya. Apalagi aku. Kita sama-sama orang Sumatera. Itulah, Mak. Okay. Mantap, Mak. Bagaimana agar anak tidak malas di masa pandemi? Wah. Ya, kembali lagi pada fungsi keluarganya gitu. Kalau keluarganya itu menghadapi corona stres melulu gitu, tidak ada hiburannya dan sebagainya, harus diubah itu. Karena memang kita harus hidup baru. Yang selama ini kita nggak sholat ini dengan COVID, akhirnya kita sholat, ya kan gitu misalnya. Lalu kita pada tidak menghadapi masa corona yang nggak pernah tertawa, jadi tertawa. Yang nggak pernah bersafaria dengan istri dan anak, selama ini sibuk dengan corona, kita harus ubah. Jadi harus ubah yang masa yang tidak baik menjadi masa yang baik. Saya kira ini satu menguntungkan, mengubah paradigma kita gitu, mengubah perilaku kita. Ya itu tadi sederhana, yang nggak pernah tertawa kepada istri akhirnya tertawa. Karena apa? Mungkin hanya karena makan mie instan misalnya, tapi bahagia gitu ya. Dan ini harus dihadapi, dan ini adalah persoalan dunia, bukan persoalan Indonesia. Jadi saya kira ada manfaatnya ya, menghadapi corona itu walaupun kita dalam keadaan cemas dan sebagainya. Tapi jangan cemas berlebihan. Waspadalah, memang harus waspada. Ikutilah aturan-aturan yang ada. Jadi bahagia aja di rumah, ketika di rumah kita bercengkrama. Apapun kita makan, kalau kita bersama-sama berdoa dengan anak dan istri kita, saya kira semua adalah baik adanya. Begitu ya. Oke Bang, berkaitan sama pertanyaan dari Kak Almar nih, ada yang nanya juga Bang tentang apa itu? Di masa pandemi ini berkaitan sama vaksin. Aha, dari Kak ya. Utami AP_. Pak, apakah ada vaksin untuk anak di bawah usia 17 tahun? Nah, sekarang ini pemerintah Indonesia lewat Badan POM ya, pengawasan obat makanan, itu sudah ditemukan vaksin untuk anak-anak berusia 5 sampai 0 atau 0 sampai 5 tahun. Lalu kemudian ada anak berusia 6 sampai di bawah 18 tahun, itu sudah ditemukan vaksinnya. Cuma formulasinya bagaimana caranya itu yang terus kita pantau supaya tidak menjadi dampak bagi anak-anak. Apalagi ini harus dipersiapkan dengan baik, sekalipun vaksin untuk anak umur 12 tahun, umur 5 tahun dan seterusnya itu, tetapi harus betul-betul diperhatikan anak-anak yang berasal dari kelas menengah bawah. Karena ini pasti banyak anak-anak yang membawa
penyakit ikutan seperti asma. Ini sangat berbahaya. Sedangkan untuk orang tua, ya kalau misalnya terpapar virus corona, tetapi kita punya penyakit bawaan seperti asma, itu cepat sekali menyerangnya. Saya kira kemarin hari ini ya, saya ikut prihatin terhadap sahabat kita Jane Salimar itu karena juga terpapar corona, tetapi dia mempunyai penyakit bawaan asma ya. Kita mengenal baik dengan beliau, dengan perjuangannya, dengan memberikan komitmen memperhatikan anak-anak Indonesia. Sekali lagi selamat jalan untuk Jane Salimar. Tetapi ini penting sekali seperti pertanyaan tadi siapa itu ya yang kau sambungkan Kak Utami. Kak Utami itu memang beberapa hari ini, seminggu ini, bahwa vaksin untuk anak 0 sampai 5 tahun sudah ditemukan dan siap dipakai dan sudah diumumkan Bapak Presiden. Tetapi saya mengingatkan kepada seluruh para pegiat perlindungan anak untuk memantau dampak-dampak dari anak-anak yang punya penyakit bawaan seperti asma, ISPA, mungkin kurang gizi juga, itu cepat sekali diserang dan sebagainya. ISPA nggak bisa ya Bang berarti? Nggak bisa juga, karena kalau misalnya punya penyakit bawaan bisa, tetapi itu resikonya lebih seperti asma juga harus diperhitungkan. Itu penting sekali untuk kawan-kawan saya di daerah-daerah ya, untuk hati-hati. Oleh karena itu saya berharap bahwa lembaga perlindungan anak di seluruh Nusantaranya untuk membuka posko itu supaya bisa membantu proses vaksinasi kepada anak-anak di seluruh Nusantara sebagai komitmen membantu pemerintah. Bang, kalau misalnya, ini saya baru tahu, kalau misalnya ternyata ada penyakit bawaan kayak gitu, biasa yang Abang ketahui itu mereka tetap wajib vaksin atau apa? Saya baru tahu nih ternyata ada ISPA. Karena saya dulu pernah nih Bang, waktu zaman kuliah. Iya, saya kira harus konsultasi dokter dulu. Ya. Oh gitu. Ya, jadi jangan langsung kita mengumpulkan anak-anak baris berbaris dan sebagainya untuk melakukan vaksin. Tanpa misalnya kita memeriksa dulu adakah penyakit bawaan gitu ya. Seperti tadi yang saya katakan, kurang gizi, ISPA, asma, dan penyakit-penyakit bawaan lain harus diperiksa dulu. Nah kalau misalnya punya itu ditunda dulu, saya kira ditunda dulu. Itu yang saya sebutkan, kita harus menemukan formulasi bagi anak-anak yang saat ini mempunyai penyakit bawaan, apalagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan menengah bawah. Saya kira ini menjadi perhatian kita, jadi saya kira pemerintah juga pasti memperhitungkan itu. Lalu kalau misalnya ada PPM darurat, terus misalnya ada sesuatu yang urgent harus keluar kota, tapi salah satu syaratnya adalah sekarang harus surat tanda dia sudah divaksin, itu menurut Bang Aris udah tahu belum sih solusinya apa? Aturan itu yang disebut diformulasi kan, bukan hanya pada orang tua, pada orang dewasa, tapi pada anak-anak. Kalau misalnya harus melakukan kunjungan yang sangat esensial gitu ya, yang tidak bisa ditunda dan sebagainya, persyaratan itu harus dipenuhi. Kalau tidak memang harus patuh terhadap itu, harus patuh. Karena itu demi kesehatan ya, demi kesehatan. Kalau sudah seperti yang terjadi ya, 2-3 hari langsung kita akan anak-anak akan beristirahat di rumah duka, ya itu sesuatu yang kita ceroboh terhadap itu. Jadi ini serius gitu ya. Seperti apa yang saya akan berikan contoh bahwa saya patuh terhadap itu. Ketika saya mau masuk ke Jakarta, saya ditolak dan sebagainya karena tidak punya rapid test dan sebagainya. Saya harus patuh terhadap itu. Tidak bisa kita melawan hanya karena kita punya otoritas apakah kita sebagai pejabat tertentu. Tidak bisa mau pejabat apapun ya. Saya ingatkan juga gitu loh. Semua bisa, apakah pejabat-pejabat termasuk presiden kalau misalnya tidak punya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah dan badan dunia, saya kira ya harus taat dan tunduk. Saya taat dan tunduk. Anak-anak juga harus taat dan tunduk terhadap aturan itu. Saya kira ini harus tegas karena ini klasternya sangat menakutkan karena virus corona varian baru Delta ini menyerang itu lebih cepat. Saya mengalami itu soalnya. Jadi saya bisa bercerita ini mengalami itu harus tunduk. Saya selamat 9 hari loh. Nah, varian Delta itu 4-5 hari. Teman-teman saya ini semua ini tidak lebih dari 5 hari sudah harus berhenti nafasnya akibat serangan corona. Jadi harus patuh terhadap itu. Jadi varian-varian yang sekarang ini dengan varian baru maksud saya dengan vaksin yang sudah ditentukan pemerintah harus kita taat terhadap itu. Karena serangannya adalah klaster rumah tangga. Oke Bang, sudah sangat jelas nih untuk Kak Utami. Ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Anak. Anak RT 13. Oh. Pak, ada tebak-tebakan.
Silakan. Kalau bersama Bapak, ambulan bunyinya gimana Pak? With you, WK, WK. Kalau dekat saya karena saya mengajarkan taat pada protokol kesehatan COVID-19, bunyinya tidak nggak seperti ambulan lah. Okay. Tapi kalau tidak taat pada aturan, maka bunyinya seperti ambulan yang ada sekarang. Oke, kalau kata dia ini bunyinya gini Pak, with you. Oh, with you, ya betul, benar. Itu harusnya bersama Aris. Aris. Oh, terima kasih. Tapi harus taat pada peraturan itu, PKPM darurat ya. Pak, tunduk pada itu, maka with you. Oke, kita lanjut ya Pak. Silakan ya. Apa lagi itu nih? Bagaimana jika kita dari Kak Atnamla? Bagaimana jika kita menyukai orang yang berbeda agama? Duh, kayaknya berat banget nih kakaknya. Iya, kalau ditinjau dari kemanusiaannya, ya, kebebasan beragama itu kan melekat pada diri orang yang sudah bisa memilih apa yang menjadi keyakinannya. Karena dalam konteks hak asasi manusia, bahwa kebebasan beragama itu adalah hak yang tidak bisa dipisahkan. Kalau anak misalnya bisa diberikan kesempatan untuk memilih agamanya, tetapi tetap di bawah bimbingan orang tua. Dalam perjalanannya, saling mencintai itu tembus batas. Itu yang saya sebutkan namanya cinta tembus batas. Jadi sekalipun dia keriting rambutnya dan kulitnya hitam atau putih atau lurus, itu adalah sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada pasang laki-laki dan perempuan saling mencintai dengan beda agama, saya kira ini adalah merupakan sebuah implementasi dari hak asasi manusia itu. Ketika itu berlangsung karena kesadaran, nggak ada masalah kesadarannya. Tetapi hanya karena dipaksa, itu pelanggaran hak asasi. Beda agama dalam percintaan belum tentu juga jadinya. Ya toh? Teruslah berdoa, apa ini pilihan dari salah satu pasangan itu walaupun beda agama. Bawa aja dalam keadaan gembira, bukan karena tekanan. Saya mencintai seperti yang saya katakan sama analoginya, rambut keriting, saya rambut, silakan aja bertumbuh dengan baik. Tetapi tidak ada unsur paksaan itu. Cinta itu adalah tembus batas. Kalaupun mereka mencintai perbedaan agama, nggak ada salahnya kan, saling meyakini apa yang menjadi keyakinannya. Nia misalnya mencintai beda agama, tetapi kamu tidak akan luntur terhadap keyakinanmu. Kamu hanya mengedepankan cinta dan kasih sayang. Apa yang salahnya? Nggak harus sama kan hidup ini. Nggak harus samanya. Asal itu datang dari hati nurani. Sekali lagi, cinta tembus batas. Biarkan mengalir, karena kehendak Tuhanlah yang jadi. Kau bercinta hari ini dan seterusnya, kalau pada akhirnya Tuhan tidak merestui, kamu tidak akan jadinya. Mengalir saja cintamu, tembus batas. Itu sangat dalam bang. Terima kasih ya. Aduh, serius ya. Aduh saya sedih. Karena apa? Karena saya ada lagu ya dengan begitu bagus sekali dengan judul beda agama ya, dan itu populer. Tapi mengajarkan kepada kita untuk sama-sama saling menghargai ya, toleran ya. Ya gembira, enjoy gitu dah. Itu sekali lagi nih ya, cinta tanpa batas. Hashtag baru, cinta tanpa batas. Silakan Oke, ya. Bang. Oke, untuk Kak Atnam lah. Atnam, ya. Iya, mungkin Apa katanya Nia? ya ini tadi Bang, perasaan yang muncul dari dalam hatinya emang nggak salah gitu ya Bang ya. Betul. Tinggal
tinggal gimana nanti prosesnya Tuhan merestui atau tidak. Itu penting, bukan orang lain, tapi kita harus bersandar, minta kekuatan dan jalan keluar dari Tuhan. Karena kita umat beragama, jangan lupa, jangan kemauan kita sendiri yang kita paksakan, seolah-olah Tuhan itu hanya sekedar meridoi saja. Tidak, kita yang merencanakan, Tuhan akan menentukan. Oke. Sekali lagi, cinta tanpa Batas. Ada Oke, lagi Bang. ada lagi. Oke, nanti kapan-kapan gimana kalau ngobras kita bahas cinta, Bang. Wah, bagus. Kayaknya nggak ada habisnya kalau kita Nggak ada bahas cinta. habisnya. Ketika cinta kita kedepankan, maka kekerasan tidak akan terjadi. Oke. Banyak istilah nanti. Oke, silakan di dunia. Yang Banyak lain. belajar, Bang, sebenarnya. Baik. Kita ke pertanyaan dari Kak Grace. Grace, yuk. Pak, kalau adik saya lebih suka main game daripada belajar, gimana cara bilangin ke dia biar tidak kecanduan? Ya, saya kira permainan anak itu banyak dan beragam. Mulai dari permainan tradisional sampai pada permainan-permainan yang diproduksi impor. Ya, kan banyak ya. Persoalannya pilihan-pilihan saja. Dampingan kita sebagai orang tua untuk memberikan hak bermain, menggunakan alat-alat bermain juga kepada anak kita. Jadi saya kira tergantung kita. Ya. Kita bisa menjelaskan misalnya permainan tradisional, itu bisa menarik. Yang tidak pernah tahu anak-anak dengan permainan tradisional jadi tahu. Misalnya main engklek, mana ada import main engklek. Yang ada itu paling tidak adalah mainan kekerasan yang bisa kita lihat, contoh tembak-tembakan, lalu dimodifikasi kayak robot tapi juga tembak-tembakan, semua mengandung kekerasan. Tetapi kalau kita perkenalkan permainan-permainan tradisional pada masa-masa kita, itu kan sifatnya edukasi gitu. Main engklek, main apa, banyak sekali kan. Ada juga main kuda-kudaan dari pelepah pisang, ada tiup-tiupan dari bambu ya. Bang, main yang ini apa, Bang? Main congklak. Oh, congklak. Saya dulu masih kecil mainnya Nah itu. itu kan bersifat edukasi gitu ya. Tetapi yang sekarang ini bukan lagi itu, lebih pada produk-produk impor yang mengandung kekerasan. Saya kira pilihannya adalah bagaimana orang tua, kakak atau paman atau keluarga terdekat anak itu betul-betul kreatif gitu untuk menawarkan permainan-permainan tradisional seperti permainan-permainan yang mengandung edukasi. Saya kira itu nggak ada sulitnya untuk melakukan itu. Oke, setuju. Maksudnya Bang Aris adalah orang tua bisa lebih kreatif. Bener. Dalam menerapkan permainan-permainan di Betul. rumah begitu Iya, ya, Bang. Jadi iya. jangan cuma kasih handphone atau iPad aja. Saya ingat sedikit lagi. Saya dulu ingat bahwa orang tua masih kecil saya itu ingat ayah saya bisa ngintip-ngintip dari jendela, dari lemari sambil bercanda dan sebagainya. Itu adalah bermain juga. Kadang-kadang kita disuruh duduk di punggungnya. Itu kan sudah sulit sekarang. Kalau Iya. saya masih ingat itu ayah saya. Atau main ayun-ayunan di kaki ayah. Ah itu misalnya. Saya dulu, Bang. Betul, Iya. betul. Sambil agak tinggi begini Iya. ya. Dan kita tertawa-tertawa kan. Di situ kita Rebutan sehat. sama adik. Betul. Nah itu kenapa itu tidak kita ciptakan? Itu yang kau sebut namanya tadi kreatif ya. Oke. Bang, pertanyaan terakhir. Ayo, Karena waktu sudah terbatas. begitu. Iya. Silakan ya. Dari Apa katanya? dari Alman.a. Apa lagu favorit Bapak? Tolong dinyanyikan ya, Pak. Nah, ini sekalian penutup. Waduh kesenangan saya apa namanya Perahu Cinta. Oke. Apa itu? Nia tolong Tolong apa? Jangan. Jangan biarkan jangan dengarkan omongan. orang. Jangan dengarkan omongan orang. Jangan Wah lupa pula lagi lagu jangan kesenangan. dengarkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara kita dan kau sama-sama saling mencinta. Lupa apa namanya? Nanti ikuti di ngobras ya, dan kemudian Aris bernyanyi Perahu Cinta. Sebenarnya udah ada video klipnya kan, Bang? Kita Iya, syuting di saya kira, Bali. kita putar kembali. Silakan Perahu Cinta di video klip
Aris Merdeka Sirait. Oke, terima kasih Bang untuk ngobrol kali Sama-sama ini. nih ya, sama Sehat-sehat nih. untuk Bang Aris. Tak ada lagi? Nggak ada. Oke, berarti Nanti kita minggu depan lanjut ada lagi. minggu depan. Oke, sehat-sehat ya Bang. Ya, tentu itu harapan kita. Doakan anak Indonesia dan para pegiat-pegiat perlindungan anak Aris Merdeka Sirait dengan seluruh staf yang ada di Komnas Perlindungan Anak sehat lepas dari serangan corona. Oke, amin. Nah, itu tadi ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.